Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam rahayu, salam sejahtera, salam persaudaraan untuk seluruh umat manusia sedunia. Bertemu kembali dengan kami, Mbah Sis Cahaya Hati, channel yang mengupas, yang menginformasikan, yang menjelaskan tentang perjalanan ilmu ajaran agama dan ilmu ajaran rohani, serta ilmu ajaran yang datangnya dari Sang Maha Rohani, Sang Pemilik ilmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Saudara-saudaraku yang beriman, di mana saja berada, khususnya bagi umat Islam yang ada di Nusantara Indonesia. Kita sadari, kita renungkan dan kita pikirkan dalam-dalam tentang kehidupan diri kita sebagai manusia dan kehidupan alam semesta ini. Perenungan, berpikir, serta muhasabah itu sangat diperlukan bagi kita, seorang manusia yang hidup di alam dunia ini. Perenungan, berpikir itu harus dengan akal dan pikiran yang jernih serta hati yang bersih. Saudara-saudaraku yang budiman, ketahuilah bahwa dunia dan isinya ini, serta manusia pada khususnya, adalah ciptaan Sang Maha Akhirat, Sang Maha Rohani, Sang Maha Hidup. Sehingga di dunia ini adalah suatu perjalanan hidup. Dunia adalah perwujudan dari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Ilmu itu datangnya dari sisi Allah, bergerak, berproses, mewujud ke dunia. Isinya ilmu adalah suatu unsur rahasia kebesaran persifatan Allah, Tuhan yang Maha Esa. Kemudian rahasia kebesaran persifatan itu mewujud di dunia karena Allah, Tuhan yang Maha Esa, adalah Sang Maha Hidup, sehingga yang diutus bagian daripada Dia, yaitu unsur rahasia kebesaran persifatannya, mewujud dan hidup di dunia ini. Sehingga kita ketahui bersama, manusia dan juga makhluk-makhluk yang lain yang hidup di dunia ini itu adalah rahasia kebesaran persifatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang mewujud di dunia. Perjalanan kehidupan. Nah, saudara-saudaraku yang beriman, perenungan ini
kita harus ketahui dari perjalanan kehidupan ini, apa arti hidup yang sesungguhnya. Sekali lagi, apa arti hidup yang sesungguhnya? Hidup adalah bersatunya ruhani dan jasmani. Bersatunya ruhani dan jasmani, itulah hidup. Ruhani mewujud ke dunia menjadi jasmani. Di dalam jasmani yang hidup, manusia yang hidup, terdapat unsur rohani yang inti di dalam jasmani manusia atau wujud badan manusia. Maka bersatunya ruhani dan jasmani di dunia itu adalah tanda hidupnya manusia di dunia. Jika rohani saja di dunia, maka pasti manusia akan berpikir, oh, itu adalah sesuatu yang menakutkan karena berupa gelombang-gelombang, partikel-partikel yang jika dianalogikakan dengan akal manusia, frekuensi akal manusia menggambarkan tentang sesuatu yang tidak wujud. Di alam yang tidak wujud pasti bermacam-macam. Maka jika hanya rohani saja, manusia akan menganalogikakan sebagai makhluk astral, makhluk gaib, makhluk yang diproses lewat akal. Padahal itu adalah unsur rahasia kebesaran persifatan berupa gelombang, berupa partikel yang sangat halus, yang sangat rahasia, namun lewat akal manusia diolah, dihayalitakan menjadi suatu bentuk gambaran-gambaran yang mewujud dalam hayalita manusia itu. Nah, itulah jika berupa gelombang saja atau meta saja, manusia akan mengotak-atik akalnya. Dan jika jasmani saja atau wujud saja, tidak ada rohaninya, maka jasmani itu menjadi bangkai atau mayat. Nah, inilah dua dimensi yang ada di dalam diri manusia, yaitu diri rohani dan diri jasmani. Diri rohani itu adalah meta, diri jasmani pada manusia itu adalah fisika, sehingga manusia adalah dua dimensi, dua unsur yang berbeda. Maka disebut menjadi metafisika, manusia dua dimensi, namun hakikatnya tetap satu, yaitu manusia rohani, sebab keduanya adalah dari unsur Sang Maha Rohani yang mewujud di dunia. Itulah rahasia daripada hidup, arti daripada hidup. Jika hidup hanya sebatas mengetahui jasmani tanpa mengetahui rohani, maka manusia itu hanya sebatas akaliah saja dalam
berpikirnya, dalam mencermatinya, dalam kehidupannya. Padahal hakikatnya manusia itu adalah unsur rohani. Namun manusia itu tidak tahu ilmu rohani, tidak mencari ilmu rohani, tidak mau berjuang untuk mencari ilmu rohani. Dan ilmu rohani ada pembawanya di dunia ini, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus bagian dari unsur rahasianya mewujud di dunia menjadi utusannya, kekasihnya, khalifahnya, si pembawa risalah ajaran agama samawi. Dialah wakil Tuhan di dunia. Seperti itu saudara-saudaraku. Maka pahami apa arti hidup. Hidup itu adalah bersatunya rohani dan jasmani. Nah, pahami saudara-saudaraku, rohani perlu makan. Makannya apa? Ilmu rohani. Jasmani perlu makan. Makannya adalah sesuatu yang wujud di dunia. Jika manusia hanya berpikir mengisi jasmani saja, memberi makan jasmani saja, maka itu manusia hanya berpikir tentang dunia dan tidak berpikir tentang rohani atau akhirat. Sesungguhnya rohani perlu makan, makannya ilmu rohani. Jasmani perlu makan, makannya sesuatu yang wujud. Nasi, minum, buah-buahan, sayur-sayuran, dan sebagainya yang dibutuhkan oleh jasmani untuk hidup, untuk mempunyai energi. Inilah yang harus direnungkan, dipikirkan oleh seluruh umat manusia di dunia, bahwa sesungguhnya hidup itu pada diri manusia ada dua dimensi, dimensi rohani dan jasmani. Dan hakikatnya manusia itu adalah bisa hidup karena adanya rohani. Maka cari ilmu rohani, cari guru rohani yang mengajarkan tentang ilmu rohani, masuk alam akhirat, berproses di ilmu rohani, berproses di alam akhirat untuk bisa sampai kembali kepada Sang Maha Rohani, yaitu rohani manusianya, agar bisa kembali. Jika tidak bertemu dengan guru rohani yang mengajarkan ilmu rohani, praktek di alam akhirat, maka manusia rohani tidak bisa pulang kembali kepada Sang Maha Rohani. Sedangkan rohani tersebut menempati wadah si pembawanya di dunia. Rohani menempati wadah si pembawanya di dunia. Seperti Allah telah menyatakan, kutiupkan sebagian rohku, maka kau bersujudlah. Jadi roh itu ditanamkan, ditiupkan, karena logikanya menempati wadah, ya. Roh itu menempati wadah, bersemayam di suatu tempat. Wadahnya manusia, karena kita membicarakan tentang manusia. Hewan, ya hewan. Tumbuhan, ya tumbuhan, dan sebagainya. Itu bukan urusan kita sebagai manusia. Yang harus kita urus adalah diri kita sendiri sebagai manusia, ya. Jadi ini hidup bukan sembarang hidup, dan hidup bukan main-main, tapi hidup sebenar-benarnya hidup, senyata-nyatanya hidup dari Sang Maha Hidup, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan disepelekan, sebab di akhir zaman ini
manusia sedunia menyepelekan akan Tuhannya, akan Sang Penciptanya, akan menyepelekan yang menghidupkannya. Sungguh ironis, sungguh rusak dunia ini. Di akhir zaman, manusia sudah tidak kenal Tuhannya, sudah tidak tahu ilmu rohani. Mereka semuanya kebanyakan menghayal, berhayalita, seolah-olah seakan-akan ilmu yang mereka kerjakan seolah-olah sampai. Ini sangat mengerikan, karena semua terlihat siapa yang berjalan di akhirat, di ilmu rohani, dan siapa yang tidak berjalan di akhirat, masuk alam akhirat, berjalan di ilmu rohani. Ini sangat jelas terang benderang. Saudara-saudaraku, ini sekedar penyampaian untuk pengingat kepada semua manusia di dunia. Jika kami ada salah dalam berkata, dalam menjelaskan, kami mohon maaf, karena kami bukan siapa-siapa, kami tidak punya apa-apa, dan kami hanyalah manusia biasa yang sedang belajar. Kami murid dan sedang belajar kepada guru rohani. Inilah tentang perjalanan kami belajar di sekolah Majelis Zikir Tarekat Naksabandia Kholidiyah Nusantara. Kurang lebihnya kami maaf, kami murid biasa-biasa saja. Dan jika penjelasan kami ini berupa ilmu, inilah ilmunya guru kami. Yang salah dari kami, yang benar dari guru kami. Sekian. Salam damai, salam rahayu, salam sejahtera, salam persaudaraan untuk seluruh umat manusia. Salam kebangkitan rohani, salam kebangkitan agama tauhid. Mari berjuang diri untuk bisa kembali kepada Sang Maha Rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.